Literasi, ayo membaca, ayo berkarya. Literasi, hidup sejahtera. Literasi, ayo membaca, ayo berkarya. Literasi, hidup sejahtera. Yang terhormat Wali Kota Tegal Ibu Hajah Tasfiatul Mutmainah SKM MKes yang nanti akan membersamai kita dalam perjalanan. Yang kami hormati Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah Ibu Leli Tri Sukmawati, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Zaki. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal Bapak Muhammad Ismail Fahmi, dalam hal ini diwakili Ibu Senantiasa HMSH. Yang kami hormati Ketua TPM Sekar Ananda Ibu Hajah Junaidi Utami Eskom MM. Yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Lurah Randu Gunting, Bapak Zaidan Muhammad Firdaus atau yang mewakili. Yang kami hormati narasumber Bapak Atmo Tansidik MPD, Bapak Wawan Setiawan AMD. Yang kami hormati seluruh ketua-ketua forum TBM Sekar Sekaridenan Pekalongan yang sudah hadir, dan seluruh peserta pelatihan menulis puisi untuk pemula di kesempatan pagi hari ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, marilah acara pelatihan menulis puisi untuk pemula kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia Raya. Indonesia kebangsaan
Selanjutnya, sambutan Ketua TBM Sekar Ananda Kota Tegal. Kepada yang terhormat Ibu Haja Juneti Utami Eskom MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din wa kafa billahi syahida. Yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota Tegal, Ibu Hajah Tasyatul Mutmainah SKM MKes. Yang saya hormati Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Ibu Laili Dwi Sukmawati M.Hum, atau yang mewakili Bapak Zaki. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal, Bapak Muhammad Ismail Fahmi SP MSI, atau yang mewakili dari Ibu Kasih Senantiasa HMSH. Yang saya hormati Bapak Camat Tegal Selatan, atau yang mewakili Bapak Budi Matur Nuwun. Yang saya hormati Bapak Lurah Randu Gunting, Bapak Zaidar Muhammad Firdaus SSTP MM, atau yang mewakili, serta yang saya hormati narasumber Bapak Haji Atmotan Sidik MPD, dan yang saya hormati Bapak Wawan Setiawan AMD Farmasi, serta yang saya hormati semua pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Eks-Karisidenan Pekalongan. Yang saya hormati semua pengurus perpustakaan kelurahan se-Kota Tegal. Yang saya hormati semua relawan TBM Sekar Ananda. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam kegiatan pena dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kegiatan ini dirancang khusus untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan bagi para peserta, khususnya untuk peserta pemula, dalam menulis dan membaca puisi, serta mengenalkan langkah-langkah publikasi karya di media cetak. Hadirin yang saya hormati, melalui kegiatan ini kami berharap TBM Sekar Ananda dapat menjadi ruang belajar bersama, tempat tumbuhnya semangat literasi, sekaligus wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri lewat karya sastra. Kami juga ingin mengajak para peserta agar tidak hanya berhenti pada menulis, tetapi juga berani membagikan karyanya kepada publik, sehingga puisi dapat menjadi sarana menyampaikan gagasan, perasaan, dan inspirasi. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Balai Bahasa Jawa Tengah. Terima kasih kepada pemerintah Kota Tegal, terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Tegal, dan terima kasih kepada pemerintah Kelurahan Randu Gunting dan Kecamatan Tegal Selatan atas dukungan dan kerjasamanya yang telah diberikan kepada lembaga kami. Tak lupa aspirasi dari kami sampaikan kepada para relawan TBM Sekar Ananda yang telah bekerja keras demi terselenggaranya acara pada hari ini. Dari kegiatan ini
output dari pelatihan menulis puisi, yaitu insya Allah kami akan membukukan antologi puisi dari hasil karya peserta pelatihan pada pagi hari ini, dan artikel opini akan insya Allah yang baik akan diterbitkan di media cetak. Akhir kata, mari kita memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan berkah barokah untuk kita semua, dan memberikan semangat baru dalam meningkatkan literasi sastra di Kota Tegal. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ayo membaca, ayo berkarya. Literasi hidup sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Ketua TPN Sekar Ananda Kota Tegal. Selanjutnya untuk memperlancar kegiatan pagi hari ini hingga nanti selesai, marilah kita berdoa. Kepada yang bertugas disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca doa bersama. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami panjatkan puji syukur atas rahmat, taufik dan hidayah-Mu, hingga kami dapat berkumpul dalam kegiatan pena hari ini. Ya Allah, jadikanlah kegiatan sarana ini untuk menambah ilmu, memperluas wawasan, serta mempererat silaturahmi di antara kami. Berkahilah setiap langkah kami, kuatkan niat kami untuk terus berkarya dan menebarkan manfaat bagi sesama. Ya Allah, berilah kepada kami kecerdasan, kemudahan dalam belajar, dan kelapangan hati untuk menerima setiap ilmu yang Engkau titipkan melalui guru, sahabat, maupun pengalaman hidup. Bimbinglah kami agar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Wakil Wali Kota Tegal, Ibu Haja Iin Tazkiyatul Mutmainah yang saat ini masih belum hadir. Yang saya hormati Ketua TPN Sekar Ananda, Ibu Haja Yuniati Utami Eskom MM. Yang saya hormati perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Tegal yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Senantiasa. Kemudian yang saya hormati perwakilan dari Camat Tegal Selatan, Bapak Budi. Kemudian narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Atmo Sidik dan juga Bapak Wawan Setiawan dari redaksi Tegal, dan juga Bapak Atmo Sidik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini Minggu 28 September 2025 kita bisa menghadiri kegiatan pelatihan penulisan puisi yang diselenggarakan oleh TPN Sekar Ananda dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa sampai di era ini, yaitu dari zaman yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Ketiga kalinya terima kasih yang sebesar-besarnya saya aturkan kepada panitia penyelenggara, dalam hal ini TPN Sekar Ananda yang sudah berusaha semaksimal mungkin menyiapkan acara pada pagi hari ini.
Semoga nanti acaranya bisa berjalan dengan lancar tanpa kekurangan apapun dan bisa memberikan manfaat untuk peserta dan juga narasumber dan semua yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu, berdirinya saya di hadapan Bapak Ibu pada pagi hari ini yaitu mewakili Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dilaili Sukmawan PDKMU, yang pada hari ini belum bisa menghadiri, belum bisa ikut bergabung dalam kegiatan di pagi hari ini. Gitu, ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan pelatihan kepenulisan puisi dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah juga sebenarnya banyak program-program terkait pengembangan literasi. Jadi Bapak Ibu bisa melihat atau memantau program-program apa saja sih yang ada di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya fasilitasi apresiasi penggerak komunitas literasi. Mungkin dari Bapak Ibu masih belum tahu begitu ya, atau masih mendengar, oh ternyata Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah itu ada mengadakan bantuan apresiasi loh, dan nominalnya cukup lumayan begitu Bapak Ibu. Iya, jadi bisa digunakan untuk mengolah kegiatan seperti ini gitu ya, agar nanti kegiatan literasi di Kota Tegal semakin semarak begitu. Ini bisa Bapak Ibu bisa mengunjungi akun media sosial kami di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah atau dari laman kami Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Di sana banyak sekali informasi-informasi terkait program dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya yang kemarin terbaru adalah cerita anak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya buka kegiatan pelatihan penulisan puisi pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, pembukaan sudah dilakukan. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya, seperti Yaul loh. Yaul. Oh cakep tuh Yaul. Oke, Yaul nanti ya. Ke Kota Tegal enaknya berendam di pemandian air panas Guci. Sampai di sana, sandalnya ketinggalan. Bermanfaat sekali kegiatan TPM Sekar Ananda hari ini. Semoga makin banyak penyair yang mengharumkan nama Tegal dan Jawa Tengah. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum. Tahu ya, salam literasi. Mari kita bersama-sama untuk mengucapkan salam literasi. Ketika nanti saya sampaikan salam literasi, jawabnya ayo membaca, ayo berkarya. Salam literasi, ayo membaca, ayo berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra. Hari ini syukur alhamdulillah banyak orang-orang yang nanti bisa ditanya. Ada Pak Arno, kemudian ada Pak Zaki, Pak Wawan, UHM dan Pak Budi serta Pak Ketinggalan. Drivernya ini yang mendrive luar biasa, Ibu Haja Yuneti Utami SKOM NN. Semakin bersinar. Hari ini ada pelatihan menulis puisi untuk pemula. Mengapa puisi ini ya? Jadi tadi Indonesia Raya yang kita nyanyikan bersama itu digubah syairnya oleh Hairil Anwar. Jadi W.R. Supratman kemudian Soekarno seperti merasa kurang serg gitu, kemudian beliau bertemu juga dengan Hairil waktu itu dengan utusannya Muhammad Yamin, dan akhirnya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu milik penyair Hairil Anwar. Kemudian Indonesia, konon ada sejarawan yang mengatakan bahwa Indonesia, kata Indonesia ini dimunculkan atau dipopulerkan oleh penyair sekaligus politisi Muhammad Yamin. Demikian Pak Atmoye. Dan Maestro Budayawan Pantura juga mengatakan satu-satunya profesi yang dijadikan judul dalam Al-Quran adalah penyair. Para penyair, asyuara. Dan di situ disebut secara jelas ada 10 kali panggilan, dan yang tersamar ada sekian belas dari jumlahnya. Luar biasa mengapa penyair begitu disapa demikian banyak. Dan kebetulan ini juga dari Balai Bahasa Sarjana Sastra ya, jadi pas sekali.
Jadi Bu HM, HM-nya apa ya Bu? Senantiasa HM, tapi yang HM saya sekarang yang agak batuk HM dari sini. Jadi Mas Zaki luar biasa datang ke sini mewakili ya Pak ya, wakil korban gitu ya Pak. Tapi yang tadi saya pikir awal mau berangkat bingung ya, ini kok kereta eksekutif semua ya, yang kereta legislatif nggak ada ya? Karena yang legislatif selalu membawa korban gitu ya. Baik, nanti narasumber yang pertama ini adalah Bapak Atmo Tan Sidik. Ini Atmonya Jawa, Tannya Cina, Sidiknya Arab gitu. Jadi campuran ini. Berkenan kami membacakan biodatanya dulu. Baik Pak Atmo ini lahir di Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad bin Fatih 5 ulis dan kesepakatan ini Anda mendapat kehormatan didatangi Pimret langsung. Jadi artikel terbaik 1-2 tata bunyinya kan. Satu kehormatan kita juga dihadiri langsung Mas Ahmad Muzaki SS, juga dari Dinas Pendidikan, Ibu Senantiasa HM Sarjana Hukum dan mewakili camat menurut Selatan. Pak Ibu, selamat untuk PPM sekarang. Para hadirin yang saya hormati, ini saya bukan guyon ya, saya ngomongnya di depan orangnya. Bu Yuni, aslinya kegiatan ini panjenengan menginterupsi sebuah proyek padat yang dimiliki oleh Pak Ahmad Muzaki. Masya Allah. Maka saya akan memberikan apresiasi di provinsi. Nanti padat apa akan saya uraikan. Siap. Karena kita di depan guru sih ya. Al-Aqil yakni guru sama. Guru kan dalam Indonesia. Akan saya berikan pantun negara untuk Pak Ahmad Muzaki. Ini aslinya mantelanya. Jadi ini Pak Ahmad ganti bojone. Ini proyek padat sahabatnya gimana? Bisa diinterupsi. Baik, pantunnya begini. Sate ayam campur ati. Luwih enak dibumboni. Latihan puisi ditekani Mas Ahmad Muzani. Dilawani ninggal bojone nanging Nur Wijayanti gawe bunga sekarang Anda tekaning ati. Masya Allah. Nah, mohon maaf Pak Hadirin, ini saya langsung. Ini kesepakatan dulu. Seorang penulis punya sisi negatif dan kelebihan lain ada. Apa? Penulis biasanya rasa PD-nya terlalu tinggi. Saya akan menceritakan seorang supir, saya tak benar, supir pribadi saya ketika saya menjadi pejabat di Badan Narkotika. Dia mengatakan, lah, saya temen latihan nyupir mobil, Anda usah gina Pak. Temen-temen, betul, dia bisa melatih nyupir sehari yang orang kursus di otomatis ya. Oke, namanya Mas Fauzi, boleh dicek di Kemuning rumahnya. Dia bisa melatih nyupir dalam sehari. Yang kedua, Mas Irfan, Jalan Serme nomor 36. Itu belum supir dan Pak kayak latihan nyupir sesuai teman. Sadina yang bisa. Saya ingin membuktikan ternyata dia bisa menulis melatih nyupir dengan cara, tapi dia memang punya resep tersendiri. Saya disediakan bambu, kemudian lingkarannya juga punya teknik tersendiri. Dalam hal ini terus terang saja saya merasa GR dan PD
akan memberikan materi dan panjenengan pasti bisa menjadi penyair ulama. Amin. Nah, ibaratnya tadi supir saya, tetangga saya, orangnya masih hidup dengan mau latihan yang sehari bisa. Jadi saya sudah bikin seluruh teori ini, ya tak bikin di situ, kemudian lurah, kepala desa, Pak kepala desa, gak sampean sing tanggungan pekerjaannya pemborong apa pembohong. Lo kan satu huruf, saya tarik loncat-loncat. Di dalam Al-Quran ada surat Qaf, Shad. Ayo, siapa yang mengajari puisi ini? Dan yang maha sastra adalah Allah Subhanahu. Buktinya apa? Ada surat Qaf. Qaf kan satu surat. Shad. Sampai jujur lulus dengan predikat memuaskan atau memuakan? Loh, aku belum. Ya kan? Ini nanti ada makan siangnya nggak Mas? Setelah acara inti ada acara untu. Loh, ini puisi nggak usah ruwet. Maka nanti saya akan memberikan hadiah. Hadiahnya apa? Novel Ujung Selalu Indah. Nanti saya juga minta Pak Muzaki ini menghadiahkan pada Anda. Kalau belum membawa tak tadi, tak jadi. Orang ini tak toko gitu. Untuk panjenengan. Tapi yang bisa. Jadi nanti saya gampang aja. Tak dari kelapa. Tolong nulis puisi tentang kelapa. Ini enggak dong. Anda nulis tentang dong. Kayak puisi tentang layangan gawe dan seterusnya. Jadi sebenarnya saya juga tidak enak sama Bu Yuni. Bu Yuni pesertanya namanya siapa saja, masa gaya enak puisi kayak tadi loh. Pak Zaki mesti ada, Pak Bu ini kok tanya detail istri Anda namanya siapa Mas? Istri Anda Maning Nur Wijayati. Anda Ahmad Muzaki. Terus latihan puisi sadayang campurati ini enak dibumbuni. Latihan puisi ditekani Pak Ahmad Muzaki. Dilawani ninggalna Bu istri Nani Nur Wijayati demi Bu Yuni. Syaratnya apa? Lakukan keseimbangan fikir dan zikir, keseimbangan doa dan karya, keseimbangan di dalam hablum minallah dan minanas, keseimbangan fikir dan zikir. Maka seorang santri pasti puisinya lebih guna. Tadi saya sholat subuh, hati terasa begitu. Rasa yang semula lusuh makin terbasuh. Ya kan? Mohon maaf, saya ingin cerita proses. Ketika pertama lomba puisi, saya kalah dengan seorang perempuan yang namanya Endang Widiawati. Betapa malunya, nyong bisa kalah kalau waduh bisa Allah. Maka dengan cara saya, mohon maaf. Ya. Jadi ini tak buka di dalam tradisi Islam maupun kearifan lokal yang ada. Membaca itu tidak sederhana. Mohon maaf yang dari pesantren silakan tunjuk jari. Yang kata belakang pesantren, tapi kamu sendiri pesantren ini ketua Forum Lingkar Pena Jawa Tengah, plat nomornya H1FLP ya. Serius itu. Jadi menulis puisi itu nekat, mupah nih kalau orang tak buka kartu. Ketika itu saya kalah dengan seorang namanya Endang Widiawati. Isi itu perkara itu orang waduh. Maaf, saya berguru ke sana-sana. Oke. Berikutnya juara 3 Kementus. Sangat Kementus. Saya merasa cerdas. Lomba lagi, saya nomor 2 Esi Kementus. Merasa top. Berikutnya saya lomba juara 1. Mohon maaf Esi Kementus. Tapi jangan di sini. Setelah saya melihat Al-Quran ditinjau dari mukjizat sastranya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, Al-Quran, Al-Alaq. Dan saya perdalam tentang ini. Saya merasa tidak ada apa-apa. Inilah turun yang terakhir ini. Saya tidak
merasa ada apa di dalam kebesaran Al-Quran. Beruntunglah Anda memiliki kitab suci yang bersifat maknawi, bukan fisik. Kehebatan Nabi Sulaiman saat itu, kehebatan Nabiullah Shalih alaihissalam mengeluarkan kotak betina dari batu saat itu. Tapi Al-Quran adalah mukjizat maknawi. Dulu, kini, dan yang akan datang masih menentang sampean. Silakan bikin seperti surat, sepertiga atau seluruhnya. Pasti tidak bisa. Jadi pasti panjenengan nanti setelah mungkin tapi ahli fikih dan Quran. Sing nimbang anggon maca Quran karo Quran kan enakan. Yuk bareng mikir karo zikir endo pesisir ora kesingkir. Nyambut gawe samsek enda mangane warit nyalange buket. Wedange buket. Kelone kaket. Bisa lunas bayar pajak. Uripe tata nyanding literasi lakukan. Bagaimana ini kita bersambung? Ini kalau kita nggak zikir, pendendam. Saya tahu secerdas apapun insya Allah nggak bisa bikin puisi. Pelukis pendendam tidak bisa melukis indah. Maksud batin mau melukis wajahnya Pak Murhid jebule dadine herder. Saking juga lu ya, lagi jengkel karena ini. Maka yang dimiliki oleh penyair idealnya bukan hanya logika dan etika, tapi estetika. Seperti 3 jalur utama dengan ilmu hidup mudah, dengan seni hidup indah, dengan agama kehidupan menjadi. Ingat ijaznya Al-Quran pernah digugat oleh para penyair-penyair yang karyanya kalau menang gantung di Ka'bah, Al-Mu'allaqah dan emas ya. Termasuk Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, artinya surat Al-Ikhlas gampang kul huwallahu ahad Allahu samad. Disangkanya hanya rimanya saja. Jadi itu tadi makanya saya katakan Mbak, saya menobatkan diri lebih baik GR daripada minder gitu. Kalau konteks puisi, seorang supir saya yang namanya Mas Polisi dan ketagasan Mas gitu Pak. Rahmat Allah akan lebih cepat dari jalan lain. Dan kesombongan tidak, justru ini kejujuran. Kami sudah punya kamus Tegal, kami sudah punya kamus Cirebon, ada Al-Quran terjemahan bahasa Banyumasan. Saya dikado langsung dengan Mas Wawan ketika soal Kang Ahmad Johari, Nopris Rongkeng Bupati. Kami bulan lalu sudah studi banding ke Cirebon, sudah ada Al-Quran terjemahan bahasa Cirebon. Cuma jangan kaget. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kiai itu wis pitung warna. Leres Pak Lurah. Bismillahirrahmanirrahim menurut Kiai Subhanallah ngawi itu. Menurut Kiai Ahmad Toharis Rekod tim terjemahan profesor dan ulamanya kantin nyebut asmane Gusti. Profesor Didi Junaidi ahli tafsir Quran dari Cirebon kelawan nyebut asmane. Ibunda Mas Moderator, Ibu Pik Adianto Supriyadi dan dokter maupun kalau nyebut asmane dia Setiawati penyair perempuan Indonesia asal Tegal miturut asmane Gusti Allah. Yono Daryono awit saking asmane Gusti. Nah, lantas yang mana? Kami demokrasi pasrah pada ahli bahasa. Bener kabeh. Jadi ilmu kan seperti musik lainnya. 6 orang buta meraba gajah. Pak Muzaki memegang bunyi terus gajah sebenarnya udah. Kemudian Bu Senantiasa lah apa kayak kipas ini kan kuping. Kemudian Mas Muzaki megangnya kakinya lo kayak demi Allah. Ini kan sudah Quran. Wa ma kuntum minal ilmi illa dan dikala engkau unyil. Sedangkan Al-Quran walau ana ma fil ardi min sajaratin aqlam wal qadu yang mungkin
Kayak Mbak Otil ya? Sudah bangun. Iya, asli ya. Dan sekiranya pohon-pohon yang ada di dunia sebagai pena dan lautan sebagai tinta, maka tidak akan habis mana kita. Hari ini hari yang berbahagia karena lengkap dalam bagian ilmu perdongeng. Raja yang mewakil, yang menurunkan raja-raja Jawa yang yang mendapatkan wahyu Gagak Emprit, ada Ki Ageng Giring yang bersama dengan Ki Ageng Pemanahan yang berebut sebuah kelapa, yang di dalam kelapa itu hanya tumbuh dalam satu pohon kelapa hanya tumbuh satu kelapa, yang di dalamnya ada sebuah wahyu yang namanya wahyu Gagak Emprit, dan wahyu itu dipercaya menurunkan raja-raja yang ada di Jawa, dan kemudian menjadi perebutan sampai sekarang sehingga tercipta sebuah perjanjian antara Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan bahwa Ki Ageng Pemanahan boleh memimpin sampai dengan 7 turunan, kemudian diingkari sampai sekarang. Sekarang udah tenang. Jadi sandal capek mau. Nah, silakan yang mau mencoba berpuisi, mau pakai peluknya atau sandal capeknya. Silakan. Saya kan sudah bilang, sing penting wanita. Mohon maaf, demi Allah saya katakan, ketika saya akan mendapat anugerah kebudayaan dari Kemendikbud, emas 10 gram, uang pembinaan 50 juta, dan saya tidak pede. Ketika puisi saya akan manggung di muka di mana biografi presiden, saya tidak pede. Tekad dulu. Makanya saya tunggu adalah mental, bukan teori-teori. Itu makanya saya sebutkan semua. Ya, di makalah itu saya sudah menyebut utuh. Jadi kalau mau membaca, saya bilang sama Bu Yuni, Bu, minimal 3 hari peserta harus mendapat materi. Monggo. Siap. Ini WHY itu Soro. Oh, gini. Pak Nyoba maju lah dulu pensinya. Sama depan kelapa Pak Mandung. Dokter dua Pak. Lorong Pak. Kalau mendengar bohong itu berarti nggak tahu. Hanya mengelola stres menjadi stres. Silakan satu karya yang terbaik nanti akan dimediakan. Hadir di sini beberapa yang cetak elektronik dan printnya langsung. Ya sekarang giliran praktek mendiskusi nama jelas dengan samaran. Sebelumnya beri close yang meriah untuk Pak. Selamat datang juga ini Bu Otif. Kalau di kantornya Bu Otif ini banyak puisi, jadi sudah karena beliau kepala bidang perpustakaan Perusda Kota Tegal. Dan ini harapannya nanti di kecamatan juga ada puisi. Nanti habis itu dipasang. Kalau di balai bahasa ada ya, bahasa puisi ada terpampang. Kota Tegal. Karena di era itu banyak sekali karya-karya dari penyair Kota Tegal yang kemudian dihimpun oleh HB Yasin, dan mereka dikelompokkan dalam angkatan 6. Dan di sini sekarang ada penerusnya. Ini ada Pak Atmo. Mungkin selain Pak Atmo juga kita punya presiden. Di sini ada di Tegal ada presiden Pak Zaki. Presiden ada, kita punya presiden penyair Tegal. Tapi hingga kini belum menyusun kabinet, ini Pak Dr. Mahfud. Baik, jadi mengapa tadi saya bilang puisi? Karena puisi diduga kuat akan sebagai penghalus budi sehingga kejadian-kejadian vandalisme, kekerasan itu bisa tertekan.
Konon Handraman Nadisul, Dr. Handraman Nadisul mengatakan bahwa di negara-negara maju porsi untuk susastra itu sampai 40%, karena ini menjadi penghalus budi. Sehingga mungkin hari ini adalah hari yang cukup baik karena semuanya akan menjadi halus budinya. Nah, minimal dari peserta yang ada sekarang diminta tadi dari penyelenggara untuk membuat minimal 1 buah puisi. Dan nanti di jam 1 mudah-mudahan juga sudah selesai. Sambil oret-oret sedikit, mari kita akan mendengarkan narasumber yang kedua, yaitu saya bacakan Mas Wawan Setiawan, ahli media pariwisata. Mas Wawan ini antara pekerjaan sekarang dengan backgroundnya ini agak melenceng ini. Beliau adalah wakil pimpinan redaksi Harian Radar Tegal. Jadi berkecimpung di pers, kemudian pernah juga memimpin redaksi di Sway Jateng atau Radar Tegal Group. Beliau lahir di 23 Agustus 1975 dan beralamat di Samboja, Pagerbaran, Kabupaten Tegal. Pengalaman organisasi, pernah menjadi Ketua Dewan Pembina Ikatan Perseduluran Wartawan Tegal atau IPWT, kemudian Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia untuk Kota Tegal. Ada sertifikasi kompetensi utama dari Dewan Pers Indonesia dan lulusan Sekolah Jurnalistik Indonesia atau SJI angkatan pertama PWI Jawa Tengah. Kira-kira apa kiat-kiat untuk bisa terpublish di media massa? Mari kita dengarkan apa yang hendak disampaikan oleh Mas Wawan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam literasi. Jawabnya kurang kompak. Kompak ya. Salam literasi. Jawabnya kurang kompak. Fokus ya. Salam literasi. Jawabnya kurang kompak. Saya salam literasi. Kurang kompak. Nah, itu baru betul tepuk tangan yang paling meriah untuk ibu-ibu semua dan maunya lagi ya, soalnya saya bagian sesinya ini sesi ngantuk. Ini menjelang siang soalnya. Dan ragam bahasa sastra. Nah, ini wilayahnya Pak Atmo. Kemudian yang keempat ada ragam bahasa jurnalistik. Nah, ragam bahasa jurnalistik ini adalah ragam bahasa jurnalistik yang sama. Kenapa saya katakan unik? Karena siapapun penulisnya, apakah backgroundnya akademisi, apakah backgroundnya sastrawan, kalau tidak menggunakan, ketika dia menulis opini, tidak menggunakan kaidah ragam bahasa jurnalistik, maka ketika dibaca, maaf, kurang bisa atau sangat susah untuk kita cerna. Jadi kesimpulannya bahwa ragam bahasa jurnalistik adalah suatu cara bagaimana kita bisa membuat tulisan yang mudah dipahami oleh pembaca. Ibarat makanan, nah inilah makanan yang mudah dicerna. Jadi kalau Bapak Ibu menulis sebuah artikel atau opini tetapi menggunakan bahasa yang terlalu akademik, terlalu cenderung ke sastra dan lain sebagainya, ini tentu kurang sinkron dengan kebutuhan perusahaan media. Itulah sebabnya kenapa banyak tulisan Bapak Ibu
yang ditolak oleh perusahaan media karena isinya tidak selaras dengan kaidah bahasa jurnalistik. Pak, aku sebenarnya sekali orang tahu terima Pak. Alasannya apa Pak? Padahal tulisan sudah bagus, diksinya bagus, kemudian pilihan katanya bagus, kok tapi tetap ditolak. Salah satu sebabnya karena Bapak Ibu tidak menerapkan sesuai kaidah bahasa jurnalistik. Lah, pertanyaannya sekarang adalah, bisakah kita mengenali karakter bahasa jurnalistik? Bisa. Ini saya bicara di luar itu sebentar. Bapak Ibu tentu tahu naskah proklamasi kalian. Naskah proklamasi kalian. Saya menduga, ini dugaan saya, bahwa naskah proklamasi itu kenapa kemudian disunting oleh seorang Sayuti Belit yang notabene adalah wartawan, karena beliau ditugaskan oleh Presiden saat itu, Soekarno, untuk disunting dari bahasa non-jurnalistik ke dalam bahasa jurnalistik. Buktinya apa? Ada dua versi proklamasi. Yang pertama catatan tangan, yang kemudian dicoret-coret itu, dan yang kedua yang diketik. Kenapa Soekarno menyerahkan kepada Sayuti Belit? Karena untuk dikonversikan ke dalam bahasa jurnalistik. Maka kita bisa bayangkan, ketika misalnya proklamasi itu menggunakan ragam bahasa sastra, misalnya mentari senja telah terbit dengan cerahnya, dan hari ini pada tanggal 17 Agustus kita teriakan kemerdekaan. Kira-kira kalau rakyat saat itu mendengar, langsung bisa dicerna nggak? Susah. Kalau menggunakan ragam bahasa jurnalistik. Kalau kemudian ini digunakan ragam bahasa undang-undang, hukum, barang siapa, atau dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa menimbang, memutuskan bahwa satu, negara kita, negara Indonesia telah merdeka. Kira-kira kalau dirasakan didengar enak? Terlalu rumit, terlalu panjang. Begitu juga kalau kita menggunakan bahasa ilmiah, bahwa berdasarkan secara empiris perjuangan kita sudah sampai pada titik kemerdekaan. Ini juga mungkin agak susah dicerna oleh masyarakat. Oleh karena itu Soekarno menyerahkan kepada Pak Sayuti Belit yang seorang wartawan yang alhamdulillah satu-satunya wartawan yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Makanya itu pula yang memotivasi saya sampai detik ini bangga menjadi seorang wartawan. Karena ada perwakilan yang ada di Taman Makam Pahlawan. Artinya profesi wartawan adalah profesi yang mulia dan bisa menjadi bagian alat perjuangan bangsa ini hingga merdeka. Ya kan? Coba kita telaah pelan-pelan naskah proklamasi. Proklamasi. Dengan ini kami, karena bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama, bukan seksama, dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, kenapa saya menduga bahwa proklamasi itu adalah bagian dari produk jurnalistik? Karena nanti akan saya kenalkan karakter bahasa jurnalistik. Ya, karakter jurnalistik yang pertama adalah singkat. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menulis artikel, upayakan sesingkat mungkin. Atau saya harus mengutip bahasanya Pak Atno Drakasuta, to the point. Jadi tidak usah bertele-tele, ya.
cukup SPOK, subjek, predikat, keterangan, objek keterangan terpenuhi. Oke. Kemudian disusul dengan kalimat interogasi. Ya. Yang pertama singkat. Yang kedua padat. Padat itu maksudnya syarat akan data atau informasi penting yang harus disampaikan kepada pembaca. Lalu syarat atau ciri khas karakter bahasa Indonesia adalah jelas artikulasinya. Ya, kayak tadi saksama, bukan seksama. Setelah saya cek di KBBI yang sekarang sudah ternyata betul diksi yang tepat itu adalah saksama, bukan seksama. Singkat, padat, jelas. Kemudian logis. Bahasa jurnalistik atau bahasa wartawan itu sifatnya harus logis. Ya. Misalnya ada berita di Tegalsari ada buah sirih berdaun, sebuah semangka berdaun sirih. Ini tidak logis. Ya. Kalau tidak logis berarti tidak faktual. Kalau tidak faktual, berarti ini bukan bagian daripada informasi yang harus digali oleh seorang kebaikan. Kemudian populis. Karakter bahasa jurnalistik berikutnya adalah populis. Populis itu artinya bahwa bahasa Indonesia harus bisa dipahami semua kalangan, dari orang yang dengan intelektual maju tinggi sampai masyarakat, katanya saya bilang abang silok pun bisa memahami tulisan yang kita buat. Ya. Kemudian ciri karakter bahasa jurnalistik berikutnya adalah demokratis. Demokratis itu artinya kalau saya mengutip istilah bahasa hukum, di sana ada equality of the law. Semua sama di mata hukum. Dalam bahasa Indonesia pun juga begitu. Dalam bahasa jurnalistik maksudnya, semua orang itu sama kedudukannya. Pernah tidak Bapak Ibu membaca sebuah berita, titah presiden? Pasti tidak ada. Pasti di sana hanya bilang kata presiden atau kata Jokowi, bukan ditulis kata Pak Presiden. Tidak ada kata Pak Jokowi. Ya karena kita menjunjung asas kesetaraan. Ya, saya kadang-kadang sering lihat beberapa naskah opini masuk, mungkin karena ewo, menurut Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Tegal. Nah ini bapaknya ini nggak perlu, karena karakter bahasa jurnalistik itu populis. Ya. Kemudian berikutnya, karakter bahasa jurnalistik menghindari kata teknis. Sesuatu yang bikin rumit itu, misalnya contoh kemarin saya baru menjalani proses kateterisasi jantung. Kalau kemudian saya tulis itu sebagai berita bahwa pasien kateterisasi jantung di rumah sakit Kardina sangat tinggi. Kalau Bapak di posisi orang awam, paham nggak itu kateterisasi? Nggak paham. Paling yang paham hanya nakes dan dokter atau orang yang pernah kuliah di bidang kesehatan. Tetapi bagi kita yang awam, apa itu kateter? Ya, upayakan itu diganti dengan diksi yang orang awam bisa tahu. Ini saya nulis tentang supply and demand. Kenapa diganti Pak? Jadi penawaran berminta. Ya karena memang karakter bahasa jurnalistik itu tujuan karakter bahasa jurnalistik, kita mengenal karakter bahasa jurnalistik itu agar tidak ada pembaca yang merasa didolimi oleh tulisan itu. Coba Anda bayangkan kalau yang membaca berita Anda adalah seorang abang tukang becak. Coba Anda bayangkan ketika yang membaca itu adalah orang-orang yang memang secara latar belakang pendidikan jauh, otak mereka bisa pecah. Kalau mereka punya riwayat penyakit jantung, mungkin jantungnya akan kambuh.
Kalau mereka punya riwayat asma, mungkin asmanya juga bisa kambuh karena nggak ngerti saking mungkin ini apa artinya tentang supply and demand, ya, terutama artikel populer. Hanya kita butuhkan 3 struktur utama. Yang pertama adalah kepala artikel. Jadi yang harus dipahami ya. Yang pertama adalah apa? Kepala artikel. Yang kedua, badan artikel. Dan yang ketiga, kaki artikel. Ini saya gambar sendiri nih, tidak gampang dipahami. Ya. Oke. Kalau sudah tahu strukturnya, kepala, badan, kaki, pertanyaan berikutnya adalah kepala itu isinya apa, badan isinya apa, kaki isinya apa. Dan oke. Tetapi sebelum kita lari ke sana, ada yang di paling atas. Sebelum menulis kepala, badan, kaki, kita siapkan dulu judulnya. Nah, bicara judul, ini bicara tentang ide, gagasan apa yang mau Bapak Ibu buat untuk tulisan. Karena definisi artikel populer itu adalah karangan faktual yang di dalamnya berisi ide atau gagasan dan ditulis menggunakan bahasa jurnalistik. Jadi syarat menulis artikel populer ini, Bapak Ibu harus punya ide dulu. Ide sumbernya dari mana? Bisa dari hal-hal yang Ibu temui atau Bapak Ibu temui sehari-hari. Misalnya Bapak Ibu seorang guru punya murid yang agak istimewa, agak nakal, itu bisa menjadi bahan inspirasi bagaimana kita menangani siswa yang tanda petik, atau menemukan kata kuncinya untuk judul untuk mempermudah tugas Bapak Ibu, karena di kepala artikel itu di situ ada kepala artikel. Nah, karena di kepala artikel itu isinya ada gagasan utama dan diisi dengan pertanyaan apa dan mengapa, maka Bapak Ibu harus siapkan itu. Jadi di kepala itu Bapak Ibu tulis misalnya tentang pendidikan karakter untuk anak usia di bawah atau untuk anak usia dini misalnya. Apa itu pendidikan karakter? Itu dijawab di kepala. Ya. Mengapa harus diberikan pendidikan karakter pada anak usia dini? Itu juga taruh di kepala. Itu dijawab. Pak, bahannya sedikit. Bisa nggak banyak? Atau ditambah pertanyaannya? Bisa. Caranya menggunakan jurus ATN. Amati, tiru, modifikasi. Misalnya Bapak Ibu mentok nih, Pak, saya bikin kepala, tapi kok cuma ini aja Pak. Kira-kira ada pertanyaan apa yang lain nggak Pak? Ada pertanyaan mengapa yang lain nggak Pak? Sekarang buka HP. Saya minta Bapak Ibu buka HP. Buka HP. Oke? Buka HP. Ini sih tips bagaimana kita membuat kepala berita yang mudah supaya Bapak Ibu tidak kering ide ketika menulis artikel populer. Sudah dibuka HP-nya? Kalau sudah, kita masuk ke Chrome. Ya. Kita masuk ke Chrome. Oke. Ketikkan kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Ada usul, Ibu? Mau nulis apa? Tentang bonsai, tentang pendidikan anak, tentang bagaimana mengolah sampah menjadi barang berharga. Apa? Contoh saja. Apa tentang apa? Pelatihan menulis puisi. Kita ketik, ya. Kita ketik di mesin pencari pelatihan
Maaf, di depannya tambahin apa? Sorry. Apa pelatihan menulis puisi? Oke, kita masukkan. Nah, Bapak Ibu scroll ke bawah. Di situ ada beberapa poin pertanyaan, dan poin pertanyaan ini bisa menjadi sumber tulisan Bapak Ibu. Sudah? Di sini ada pertanyaannya. Bantu sama teknologi. Ya. Catat, mengapa kita harus belajar puisi? Ada lagi, mengapa penting bagi siswa untuk belajar menulis puisi? Catat, lalu Ibu jelaskan. Itu bisa. Mengapa mengajar puisi itu penting? Mengapa harus kreatif dalam membuat puisi? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi sumber inspirasi Bapak Ibu menulis artikel populer. Jadi tidak ada lagi alasan tidak bisa, tidak mungkin, malas, malu, karena kita sudah tahu caranya bagaimana membuat bahan tulisan dengan mudah. Ya, ya. Sekarang kalau sudah dijelaskan, Bapak Ibu jabarkan, Bapak Ibu jelaskan, kita masuk ke badan. Badan itu isinya pertanyaannya apa? Bagaimana? Kita ketik ulang. Bagaimana cara belajar menulis puisi? Kita cari orang bertanya. Nah, orang lain juga bertanya. Ini ada 4 pertanyaan. Ini bisa menjadi bahan Bapak Ibu menulis untuk bahan badan artikel. Kami kan? Insya Allah bisa. Ya, yang penting rumusnya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jadi tidak ada alasan lagi menulis artikel itu susah. Mudah banget, mudah sekali. Yang penting Bapak Ibu selalu belajar, membaca, dan membiasakan diri untuk selalu menulis. Karena kebiasaan itu nanti akan membentuk diri. Saya berikan. Sekarang saya minta Bapak Ibu ambil secari kertas saja, secari kertas kosong. Sambil ada Bapak Ibu menggambar ya. Sambil kita membaca. Ya, pakai kertas kosong saja. Sambil pembuatan selesai, saya minta Bapak Ibu menggambar pemandangan. Waktunya sampai ada selesai. Bebas pemandangan apa saja, ya. Sambil kita mulai. Gambar kucing Mas Toto, gambar berjalan. Gunung 2. Angkat tangan. Yang ada gambar 2 gunung, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sportif. 1, 2, 3, 4, 5, 50. Ya. Siapa yang di dalam gambar pemandangan ada sungai atau ada jalan di tengahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ada gambar matahari di tengah gunung.
Yang ada gambar sawah di sampingnya. Banyak juga. Yang ada gambar burung. Banyak juga. Yang ada gambar awan. Banyak juga. Artinya, sekarang saya bicara artinya, meaning daripada game ini adalah bahwa setiap kebiasaan yang kita lakukan secara terus-menerus maka akan terekam oleh otak dan itu akan membentuk habit atau kebiasaan. Bapak Ibu mungkin awalnya akan susah menulis artikel populer. Karena apa? Karena belum terbiasa. Tetapi kalau setiap hari menulis artikel, menulis berita, menulis novel, menulis cerpen, dan itu terbentuk terus, maka membuat cerpen, membuat artikel itu cukup senafas dengan suara adzan dari mulai Allahu Akbar sampai selesai. Ya, jadi mudah. Yang sulit itu karena kita nggak mau baca, nggak mau berlatih. Tetapi kalau kita terus melakukan, seperti kita belajar sepeda, jatuh bangun itu biasa, maka kita akan sampai pada satu titik bahwa kita bisa. Itu meaning daripada saya minta Bapak Ibu membantu. Jadi intinya adalah setelah pulang dari sini, jangan cuma sekedar tahu nulis puisi bagaimana, menulis artikel bagaimana, tapi terus belajar. Karena saya yakin pasti suatu saat kelak itu ada manfaat. Jujur saya dulu waktu 2, 3 paragraf, 4, 5 paragraf, 6, 7, 8, 9, 10. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Batinaya, saya dari Perpustakaan Kelurahan Panggung. Ya. Mau nanya Pak Arko, Pak, kita mengenal puisi itu berbaris. Apakah masih ada kayak gitu? Terus apa? Maksudnya dari tadi kan baca sepanjang mungkin, yang penting bagus, hiasan kayak penuh hiasan gitu. Apa masih kayak begitu? Apa udah semakin hari kesini tuh udah ya pokoknya yang penting puisi gitu. Coba terus kan di akhir-akhir kalimat itu kan ada beberapa bunyi yang harus sama. Apakah masih berlaku kayak gitu? Jadi kita artinya sepaham gitu loh Pak. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah harus ada pakemnya, terus harus ada rimanya? Moga Mas Arno. Terima kasih Mbak Mario. Ini kita semua bahas saudara ya, dari Ambon ya. Iya. Terima kasih. Pada era pujana baru dulu memang harus ada rima yang baru. Aku manusia, rindu rasa, rindu lupa. Tapi ketika era akhir di sini ada pembebasan. Yang penting kekuatan makna. Syukur kalau rimanya terjaga. Mohon maaf, puisi saya yang saya kaget, saya diketuk oleh Menteri Pendidikan. Petakilan nenggak ciu, letak ning aisu. Urip lucu, ciu isu. Pada pendidikan. Puisi terpendek yang pernah disilaturahmikan oleh Profesor Dr. Eko Budi Raharjo. Puisi judulnya Merdeka, isinya belum. Jadi usahakan sepadan mungkin. Ketika Khairil Anwar lulus SMA kelas 1 SMA, neneknya meninggal, membuat satu kematian juga bisa. Bukan kematian benar menusuk kalbu. Sekian hari tapi ada getaran kan. Nah, puisi ada dua jenis. Puisi di Afan
puisi yang mudah dicerna. Contoh puisinya W.S. Renda. Wahai pelacur-pelacur ibu kota, bersatulah kau dan kau kibarkan kutang-kutangmu sebagai bendera. Sajak seonggok jagung. Ia miskin maka tidak bisa sekolah. Mengapa tidak bisa sekolah? Karena dia miskin. Mengapa miskin? Tidak bisa sekolah. Hanya seonggok jagung. Oh, melarat randa saponten mungkin jagung. Ternyata ada siklus keterkaitan aset ekonomi dengan pendidikan. Nah itu. Kemudian ada anak memanah rembulan, ada burung yang terjatuh di sangkarnya. Orang-orang harus dibangunkan, kesaksian harus diberikan agar kehidupan terjaga. Antum syuhadallahi fil ardh. Kamu kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Oleh karena itu apabila ada orang mau meninggal, jezah niki saya nggak mau saya. Nah itu antum suara kesaksian. Nah itu jadi puisi yang terbaik, puisi tergantung. Tapi misalkan udah puisi di makom tinggi orang-orang S3 dan oh, kok kalau enteng ya, terlalu mudah dicerna. Noktah di tepian sorban putih, di sebuah wilayah terpajang pamflet kepolosan. Di situ cengkrik bebas bertasbih menyuarakan keengganan gendang. Dia syarat tetap pada tuntutan atas pemutihan perilaku pada prahara kemanusiaan pada Bogor yang penuh orang kesumat. Itu berdoa ini apa ya? Toaf dulu. Kayak orang minum teh poci Tegal. Teh poci Tegal itu langsung manis. Ini orang berarti bukan asli Tegal. Poci ya set gulanya batu, panas kemudian rada baik, tek manis. Nah, itu orang berdoa. Tapi setelah itu tek nikmat. Ya seperti misalkan lagu juga gitu. Duri sangat puisis, prismatis ya. Tapi nasi dari yang duhe senangnya pengantin baru. Ini kan loh. Duduk bersanding bersenda kurung tersenyum simpul bagaikan bidadari duhe senang. Kan udah senang. Lagunya Bluri prismatis. Jadi itu Bu Mario, itu tergantung kepada awam. Ya ada puisinya jangan terlalu tinggi, masa pakai yang gampang-gampang saja. Yuk bareng mikir kalau zikir endah wong pesisir ora kesingkir, nyambut gawe sagsek endah mangane waret, nyandange rapet, wedange buket, kelone anget, bisa lunas bayar pajak. Ibadah ulet uripe tata nyanding literasi waskita. Siapa yang berani menganggap itu enteng? Pada puisi. Hanya mereka yang berjiwa bening, mereka yang bisa mengungkapkan ketika karya kata adalah refleksi dari kerohanian pemiliknya, maka hanya jiwa mutmainah. Tazkiyatul mutmainah ke wakil wali kotanya. Ya, saya. Itu yang penting. Makanya saya sekali lagi saya mengajar sing penting wah mereka betul gitu. Saya sudah bilang setiap saya mendapat prestasi itu takabur kalau mengatakan saya pede akan mendapatkan itu. Saya pernah 1 minggu 3 prestasi, lulus ranking terbaik, mencari pola ideal pelembagaan satu warga makalahnya menang, kemudian puisinya menang. Lihat yang karena calon mertua si nomor tinggi itu. Nah itu Bu Mario. Jadi bikin puisi khotibun nas biqadri ukulihim. Jika kamu menyusun kata-kata kalam indah, sesuaikan dengan tingkat intelektual pemahaman mustami'in atau audien. Ya kan? Di nelayan, baca puisi-puisi
yang tinggi orang berkerut kenal. Misalkan di nelayan, ulan bunder dur laut muara reja, mbah kanane ombaknya gede, perahu kudu digayung, layar kudu digelar, jalan kudu ngonyang-ngoni bocah-bocah simpan sekolah. Ya kan, mau dia bisa menangkap. Ada layar, ada ulang bundel, ada perhatian kepada anak agar bisa memiliki sampai. Itu puisi. Jadi puisi sangat tergantung pada faktor kerohanian penulisnya. Ketika Raden Ngabei Ronggo Warsito oleh mekanisme perekrutan jabatan keraton dicekal, dia menulis puisi bait kalang 37. Jaman edan orang keduman hananging sabut bojone wong kang edan luwih becik kang eling lan waspada. Ini Quran waqtul haq wa zaqul batil innal batila. Mengapa? Karena Ronggo Warsito punya referensi 100 santri di Gontor. Dan tadi Pak Atmo sudah menyebut tadi ada peran Hairil. Saya pikir Hairil juga sebagai tonggak gitu ya, tonggak pembaharu. Karena dari beliau ini akhirnya bahasa Indonesia tensi setelah Hairil muncul ini hilang, unsur Melayunya hilang. Oleh karena itu beberapa waktu lalu dari Dewan Kesenian Kota Tegal juga mengusulkan pada pemerintah, pada presiden agar Hairil Anwar dijadikan pahlawan nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ingin tanya ke Mas Wawan sebagai pembantu. Maju lagi Mas, biar yang lain bisa melihat. Saya sebagai supirnya Pak Motan Sidik. Ini masalah tadi kan Mas contohkan bagaimana menggambar ya. Ini kan menentukan ternyata banyak yang menggambar gunung, yang menggambar awan dan lainnya. Ini kan memang menjadi sebuah isu ya bahwa seni itu jadi kayak kreatif ya Mas. Mungkin banyak dari tapi kita juga bisa berpandang, tapi saya kira sama ini lagi dan lainnya. Kalau masalah sendiri gimana sih cara kita daya pikir kita kreatif ini nanti unik, menggelitik loh, tapi berbeda gitu. Gimana cara membuat terapi atau treatmentnya biar kita juga seperti di Salprov itu kan menarik ya. Setiap pembelajaran itu sih ada hal baru, bahkan mindsetnya seorang profesor sama mindset seorang murid sama. Ketika di kelas ya harus menemukan hal baru loh. Gimana membentuk sesuatu yang kreatif yang itu berbeda loh. Karena kan seringkali kan ya sama monoton dan lainnya, barangkali ada terobosan dari Mas Wawan untuk gimana cara kreatif, menarik, unik dan memiliki. Oke. Ya, Mas Joko, seorang penulis yang luar biasa. Menanyakan bagaimana untuk memicu kreativitas. Tadi kalau saya suruh gambar, saya juga gambarnya belum juga. Moga Mas Wawan. Ya, terima kasih Mas Wawan untuk pertanyaan yang luar biasa. Jadi memang ini persoalan umum ya di kalangan kita. Ketika kita diminta untuk membuat sebuah karya tulis, itu tidak hanya judulnya saja yang seragam, tetapi isinya pun sama. Hal ini karena memang dulu saya tidak menyalahkan dulu. Kita dulu ketika SD masuk sana disuruh belajar tentang mengarang. Bu, temanya apa Bu? Ya tema apa saja. Kamu bisa bercerita saat pulang ke rumah nenek, bermain di sana, bermain di sini, kemudian apa yang kamu lakukan di sana, hampir semuanya sama. Hal itulah yang membuat kemudian sama seperti kita menggambar pemandangan. Kita sudah terpola bahwa ketika diminta menggambar pemandangan, yang ada dalam benak kita, ya ada kelompok gunung, di tengahnya ada jalannya, kanan kiri sawah, ada awannya, kemudian ada gunung, atau di tengahnya ada matahari. Maksud
menurut saya men-challenge permainan itu adalah saya inginnya ada peserta yang menggambar itu, misalnya menggambar tentang suasana kota, tetapi tidak ada, karena toh suasana kota juga bagian daripada pemandangan. Ini menunjukkan bahwa ya kita sudah termindset sedemikian rupa bahwa ketika kita diminta untuk menggambar pemandangan ya tidak jauh dari gunung dan sawah. Tapi kalau tadi ada yang menggambar tentang suasana sebuah kota, saya meyakini bahwa orang itu sudah memiliki bakat kepenulisan yang kokoh. Jadi dia tidak memandang perspektif pemandangan itu dari sisi sawah dan gunung, tapi dari sisi yang lain. Ternyata tidak. Ya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran besar. Kemudian terkait dengan kiasan, kalau saya memang juga tidak terbiasa mengikuti judul-judul atau artikel yang bersifat mainstream. Misalnya sekarang sedang ramai tentang Menkyu Purbaya dan Sri Mulyani misalnya. Saya nggak mengikuti itu. Saya lebih cenderung menulis sesuatu yang orang lain tidak pernah berpikir ketika saya mengangkat tulisan itu. Setiap hari saya itu menulis rubrik di Tegal Nangkene. Temanya bermacam-macam. Ada tentang 5 hari sekolah, siswa, kemudian ada tentang prasmanan, ada tentang abrasi, dan tentang lain-lain. Saya menulisnya dengan versi saya yang sederhana saja. Dan dulu pun ketika saya menjadi wartawan, ketika orang mencari berita itu larinya ke instansi-instansi untuk mendapatkan untuk mendapatkan press release dari instansi, saya justru naik angkot. Karena dengan naik angkot itu, selain relatif murah di kantong, saya bisa mendapatkan berita yang sangat eksklusif. Artinya eksklusif itu berita yang tidak didapat oleh orang lain. Contohnya, ketika saya naik angkot, penumpangnya itu isinya adalah ibu-ibu penjual sayur di pasar, ada supir angkotnya, kemudian ada anak sekolah. Dan konten ini jadi menungsa tiruan manfaatnya kelapa, batoke, banyune, tepese, glugune, gelarake, oyode, pondowe, bitinge, janure, kabeh manfaat. Khairunas anfa'uhum linnas. Kau sampai Kehadiranmu di dunia, oh kelapa, bak buah sang dewa, air langit yang segar menyejukkan jiwa-jiwa yang dahaga. Daun nyiurmu yang melambai seolah mengisarkan rindu yang tak bertuan. Jika akar pohonmu kuat, sekuat cinta yang tak bersyarat. Terima kasih. Ini adalah ini hebat modal nekat. Maka ini saya beri hadiah ini untuk panjenengan. Lamun puisi kelapa yang Tegalan bisa beli. Mangko pas Tegalan. Tidakkah kau perhatikan bahwa kalimat yang baik ibarat pohon yang baik, akarnya menghunjam, dahannya rindang. Seizin Allah melahirkan buah dan buah ini diperkenankan dia pembaca puisi. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandal jepit, sandal jepit. Kau memang sederhana, tapi kau mengajarkan aku tentang setia. Karena kalau kanan yang dipakai, kiri pun harus dipakai, dan berjalan bersama lenggak-lenggok menjadi japit yang indah. Kau tak pernah protes. Tempatmu itu di bawah, tidak bisa di atas. Sandal jepit, Masya Allah kamu.
meski diinjak setiap hari, meski kadang terhanyut hujan atau kotoran debu jalanan. Engkau tahu dirimu bukan hiasan, bukan pajangan dalam lemari, tapi engkau teman langkahku kemanapun aku pergi. Dari rumah kecil aku ke pasar, hingga aku bermimpi menjadi seorang yang hebat. Sandal jepit, dari dirimu aku belajar rendah hati, bahwa yang sederhana seringkali berani, dan yang setia itulah yang sejati. Terima kasih. Nungna, sungguh telah datang seorang yang menanam aneka warna kembang, yang melantunkan sejumlah tembang. Kerja, kerja, kerja dari kota Bengawan, merendah kearifan. Keakuan mesti tidak jadi kekakuan, kemarahan mesti diubah jadi keramahan, kerakusan mengantar kerusakan, lawan mesti dikemas menjadi kawan, kesabaran mengantar kebesaran, keimanan mewujudkan keamanan dalam kenyamanan dan senyuman. Di lesehan, di angkringan, merajut strategi perjuangan sambil membagi sepeda, dodolan nawacita. Kepada pemuda mesti gigih berwirausaha, kepada kepala desa tetaplah kepala desa, bukan kepala dosa. Kepada pemborong tetaplah pemborong, jangan jadi pembohong. Lebih apik membela wong cilik, bukan membela wong licik. Sambil berbaju hitam putih, serukan gigih tidak ngerti. Sambil menyingsingkan lengan baju, serukan Indonesia maju. Sambil membaca makna urat tapak jalan, ia serukan kepemimpinan bijak. Yen galak aja celutak, yen celutak aja galak. Yen galak tapi celutak, pasti ngeliatin. Semogalah gamelan dan gong tidak retak, terkoyak lalu mudah gertak. Sambil membagi sepeda, wasiatkan generasi zaman now. Jangan cuma kongkow, menganggur sambil melantur. Untuk sukses bertanam cabai, harus bilang tidak capai. Untuk sukses bertanam bawang, penuh banting tulang. Untuk sukses berternak itik petelur, semakan waktu tidak molor. Jangan alasan badan kurus, bermalasan untuk mengurus. Karena yang tidak serius itu gerombolan umbrus. Indonesia saat ini butuh doa, butuh karya, butuh rasa. Untuk menjadi kepala, mesti paham mustika kelapa. Kalau cuma sekedar mencari otak, di warung Tegal, di warung Padang, banyak otak-atik otak. Lalu lantunkan lagi lagu kerja, 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 sambil membagikan sepeda. Pesankan petani berani-ani lebih mencermati, agar tanahnya makin gemah ripah loh jinawi. Setelah panen syairkan kidung agamawi. Tetangga kanan kiri mesti dibageni untuk menikmati. Lalu rimbawan yang punya besan di medan seberang melantunkan kidung urat tapak jalan dalam nuansa ilmu dan laku. Ke timur membangun Indonesia akur, ke barat pesankan para pejabat tidak khianat, ke selatan ikhtiarkan pemerataan, ke utara membuat layanan setara, ke tengah ajarkan pola hidup sederhana tidak mewah. Sebuah tekad yang membaja, karena sifat pura-pura sudah dibalik di candi cetak. Dengan laku low profile, tidak jahil metakil kayak buta cakil. Semoga nawacita bukan sekedar cita-cita di dunia maya, tetapi di dunia nyata. Dalam melakon wajahmu, wajahku, wajah kita. Setelah ngaji surasa hidup urat tapak jalan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusoro Wijayanto, Kabiksu. Kemarin sudah pilihan yang jadi ketua Pak Muhsin berdiri. Ya, ini pengganti saya Ketua Forum Taman Baca Kabupaten Brebes. Kelapa warna loro, anak hijau, anak ulung. Kelapa sidik arane buluk. Kelapa gede arane, kelapa tanggung arane cengkir. Kelapa kue mendisik. Kelapa kue ora gede, ora cilik. Godhong kelapa arane blarak. Godhong kelapa diwelit arane blak ketepek. Wit kelapa orang ngepang. Geluk cengkir bisa tiba kapan baik karepe Gusti. Matur nuwun. Siap. Kayak gini ngomong Bukan jadi nah ini kan kejalan Pak. Kayak kelamannya Mas. Di foto memang. Literasi untuk semua. Kita sudah dengan seksama belajar bersama, belajar membuat puisi dan juga mendengarkan pelatihan. Semoga nanti kedepannya bisa bermanfaat. Perlu saya ingatkan seluruh peserta yang belum scan untuk sertifikat dimohon untuk scan barcode yang ada di layar atau tadi sudah kita sudah scan, ada yang belum? Karena sertifikat akan dibagikan di dalam scan barcode tersebut. Demikian tadi seluruh rangkaian pelatihan menulis puisi untuk pemula atau pena di kesempatan pagi hingga siang hari ini. Marilah kita tutup acara dengan membaca hamdalah bersama-sama. Salam literasi, ayo membaca, ayo berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.